Berbicara mengenai banjir, beberapa waktu lalu banjir juga mengepung sejumlah titik di Jakarta akibat curah hujan ekstrim yang terjadi sejak Selasa 28 Januari lalu hingga Rabu 29 Januari atau tepatnya saat perayaan Imlek. BPBD pun mencatat 52 RT terdampak banjir dan 22 ruas jalan terendam. Sebenarnya mengapa masalah banjir ini terus berulang di Jakarta? Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna. Selamat sore Mas Yayat. Ya, selamat sore Mbak Soja. Ya. Baik, pertama-tama saya ingin tanyakan dulu deh, mungkin terkait dengan hal yang baru-baru saja terjadi, yaitu banjir di banyak titik yang ada di Jakarta. Ini kan selalu menjadi persoalan klasik ya Pak. Apa sebenarnya yang Anda lihat sebagai benang merah atau persoalan utama dari persoalan banjir di Jakarta ini? Persoalan utama itu terletak adanya konflik rumah air dan rumah untuk manusia. Jadi sebetulnya Jakarta ini ceritanya itu kan adalah kota dengan potensi air yang cukup besar. Dia sejak lama merupakan muara dari hampir 13 sungai. Jakarta terkenal dengan nama rawa-rawa, rawa buaya, rawa banyak sekali, rawasari dan sebagainya. Dan Jakarta itu merupakan lanskap ruang dataran banjir. Nah, ketika VOC pun masuk, Belanda masuk, sama kasusnya. Dia membangun Batavia, dibangun berapa lama, banjir tetap datang. Jadi secara awal, kota ini memang kota dengan dominasi rumah air. Nah, sekarang yang terjadi itu adalah konflik antara tata ruang air dengan tata ruang untuk manusia atau tata ruang untuk permukiman, kegiatan dan sebagainya. Dan fenomena ini akhirnya kan terjadi ketika Jakarta menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat perdagangan dan jasa. Itulah menyebabkan mengapa kota ini sangat rentan dengan masalah banjir gitu. Baik, berarti memang awalnya sudah menjadi kodratnya Jakarta ya, intinya yang Bapak sampaikan bahwa Jakarta ini menjadi kota yang memang menjadi muara dari belasan sungai dan harus memiliki perencanaan terkait dengan tata air tersebut. Nah, kita lihat juga ya Pak Yayat, beberapa gubernur di Jakarta terakhir-terakhir ini kan juga mempunyai berbagai solusi versi mereka untuk dapat mengendalikan banjir. Sebut saja terkait dengan pembuatan drainase dan juga seperti pengerukan secara rutin. Nah, apakah hal-hal yang dilakukan ini juga termasuk dari bagian yang cukup efektif Pak untuk dapat mengendalikan potensi banjir yang sangat besar di Jakarta? Nah, sebetulnya untuk mengatasi banjir, dulu kan kita dibantu oleh Belanda. Belanda kan punya pengalaman dalam konteks bagaimana kota yang di bawah air bisa selamat dari potensi banjir. Belanda pernah banjir tahun 1950-an dan itu merubah konsep mereka bagaimana mengatasi kota yang berpotensi selalu terancam oleh banjir. Nah, Jakarta tahun 73 atau 74 itu sudah ada master plan-nya. Perencanaan, penanggulangan, pengendalian banjir. Tapi master plan yang dibuat tahun 73 itu sudah tidak memenuhi syarat lagi dengan kondisi dan situasi yang sekarang. Baik. Tahun 99 itu sudah dicoba dievaluasi untuk diperbaiki. Demikian tahun 2007. Jadi menurut para penyusun perencana, siapapun gubernur itu punya PR besar bagaimana meningkatkan kapasitas pengendalian banjirnya. Jadi bisa dikatakan master plan perencanaan banjir tahun 73 itu kalau dilihat dengan situasi sekarang harus ditingkatkan kapasitasnya 3-4 kali. Nah, jadi kita bayang gimana dulu Ciliwung yang hanya kapasitas sekitar 200 meter kubik itu harus ditingkatkan sampai 600 kali. Makanya gubernur-gubernur yang sekarang itu harus punya PR normalisasi itu jadi atau tidak. Karena Jakarta punya PR tuh untuk normalisasi dari pintu air Manggarai sampai TB Simatupang 30 km, kiri kanan 60 kiloan. Kira-kira itu PR-PR yang paling besar harus selesaikan gitu. Baik, nah terkait dengan master plan tersebut, Anda melihat ada keseriusan tidak dari
beberapa kali pergantian pejabat di Jakarta untuk dapat membuat suatu master plan yang sudah ada 1973 kemudian dievaluasi dengan kondisi Jakarta terkini untuk dapat membuat suatu master plan yang dapat dieksekusi secara real juga. Jangan hanya blueprint saja tetapi tidak bisa dieksekusi karena kondisi di lapangan kan selalu berubah ya Pak ya. Ya, ada gubernur yang serius, ada gubernur yang nggak serius. Jadi sebetulnya di dalam kepemimpinan waktu beberapa gubernur itu sudah ada yang cukup serius. Misalnya normalisasi, itu kan harus kerjasama dengan pusat. Jadi bagaimana menormalkan sungai itu kan dibagi dua tanggung jawab. Sungai Ciliwung misalnya, itu tanggung jawab pusat. Pusat bantu dengan fisiknya, tapi pemindahan warganya itu tergantung kepada kesiapan Pemprov Jakarta. Kita belajar dari normalisasi Ciliwung lah, itu kan konfliknya panjang, tapi mau tidak mau hambatan dari persoalan konflik tanah relokasi menjadi kendala dalam mengimplementasikan rencana tersebut. Nah, PU cukup banyak membantu ya, seperti contoh untuk mengurangi banjir di Jakarta sudah dibuat Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi bisa mengurangi 30% potensi genangan yang bisa terjadi. Sudah membangun menormalkan sungai, belum selesai semua. Sodetan juga untuk mengimbangkan banjir barat, kanal barat timurnya. Kemudian juga sudah ada pompa air di sekitar Ancol. Nah, menurut master plan harus ada 3 pompa besar untuk mengendalikan pada saat rob maupun saat banjir. Ada yang di Ancol, ada yang ada di Ancol, kemudian di pinggiran semua ya, beberapa tempat Sunter dan sebagainya. Itu ternyata kendala terbesar pembangunan infrastruktur banjir Jakarta adalah pembebasan tanah. Baik. Seperti mereka yang tergantung di wilayah banjir rob, itu kan pilihannya besar, tetapi itu kita buatkan poldernya. Jadi kendala terbesar dari seluruh perencanaan master plan Jakarta itu adalah kendala kepadatan penduduk, harga tanah yang makin mahal, dan beratnya persoalan sosial terkait relokasi dan penataan lingkungannya. Baik. Jadi kita banyak, tapi pertanyaannya siapa yang paling serius? Ya itulah komitmen dari master plan itu yang dijalankan, yang harus dilakukan misalnya sekarang. Pengerukan sungai. Oke, 2 tahun terakhir ini kurang begitu terdengar soal gaungnya gitu. Baik. Nah, Bapak tadi sempat menyinggung terkait dengan banjir rob. Kita juga tahu ya, selain memang karena kondisi kodratnya Jakarta yang kata Bapak tadi adalah tempat sebagai yang besar muara sungai itu adanya di Jakarta. Banjirop kan juga terjadi karena penurunan muka tanah ya Pak, khususnya untuk di wilayah pesisir utara mungkin. Nah, untuk hal ini selain tadi Pak relokasi baik dari warga yang memang tempat tinggalnya bisa katakan sudah tidak sehat lagi, bagaimana sebenarnya solusi bisa dilakukan untuk hal ini dalam jangka waktu yang lebih dekat mungkin, yang bisa dilakukan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya mungkin, karena kan untuk relokasi mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang. Apakah ada solusi untuk singkatnya atau justru nggak bisa, harus langsung fokus kepada relokasi yang cukup panjang tersebut? Mimpi besar kita Giant Sea Wall, tapi Giant Sea Wall kan kayak CLBK, cucian lama belum kering. wacana dan wacana. Jadi pertanyaannya, Giant Sea Wall tidak jadi, tanggul di pesisir selesai atau belum? Itu kan dibagi 2, tanggul di sekitar Muara Baru atau sepanjang pinggir Jakarta itu untuk dituntaskan oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Pertanyaannya, apakah dengan selesainya tanggul itu kita bisa bebas dari rob? Belum tentu. Karena rob itu ibaratnya adalah ruang parkir air pada saat terjadinya pasang laut. Jadi bisa dikatakan ruang parkir air itu sekarang diisi oleh pemukiman yang tadinya rumah air menjadi rumah manusia. Nah, pertanyaannya kalau tidak bisa direlokasi kemudian tergenang setiap bulannya, ya paling minimal 1 lah, selemah-lemahnya living harmony water, berdamai dengan rob atau berdamai dengan air kalau tidak mau direlokasi misalnya. Baik, ini tentu saja menjadi catatan ya Pak,
harus serius fokus diperbaiki oleh Gubernur Jakarta yang terpilih bersama dengan jajarannya, karena Jakarta harus bisa berbenah secepat mungkin kalau tidak mau semakin tenggelam karena banjir yang terus-menerus terjadi di kota Jakarta. Terima kasih Bapak Yayat Supriyanto telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Baik, sama-sama, terima kasih Mbak Saja.